Oke, apa kabar semuanya? Mengenai masalah teknik pengurutan kemarin, di sini saya ada sediakan video mengenai bubble sort. Kalau kita lihat di video ini, jadi ketika kita mengurutkan bilangan, karena pada tujuan dari sorting itu yaitu mengurutkan ya, teknik pengurutan. Di sini semua bilangan akan kita urutkan dari kecil ke besar. Nah, kalau kita ulangi di sini, pertama-tama kita menentukan ada dua bilangan yang mau kita urutkan. Jadi, kalau kita lihat di video ini ada panah tunjuk ya, angka indeks ke 0 sama indeks ke 1. Kita cek apakah 3 lebih besar, yang lebih kecil mana, 3 atau 2. Jadi kita mengurutkan bilangan dari kecil ke besar. Karena 3 lebih besar dari 2, maka kita pindahkan. Dan kita cek lagi apakah 3 lebih besar dari 4. Ternyata tidak, maka tidak berubah. Kemudian apakah 4 lebih besar dari 1? Jika ya, maka dipindahkan ya, 1 ke depan, 4 ke sebelah kanan. Kemudian kita lanjutkan lagi. Tadi kan udah sampai selesai ya, berarti angka terakhir itu sudah terurut. Kemudian kita lanjutkan lagi, 2 sama 3 ternyata tetap ya, 2 kan lebih kecil dari 3, atau 3 lebih besar dari 2. Kalau lebih mudah kalau kita lihat di code-nya, coba ya, di perbandingannya apakah yang kiri lebih besar dari kanan ya. Kalau berarti yang ini, kalau 3 lebih besar dari 2, pindahkan. Seperti itu ya. 3 lebih besar dari 4, false. Karena tidak terjadi apa-apa. Kemudian lanjut lagi, 4 lebih besar dari 1, yes, maka dipindahkan ya. Kemudian kalau sampai sini kan berarti angka paling terakhir sudah terurut ya. Maka dilanjutkan lagi, 2 bandingkan dengan 3. Ternyata 2 bukan lebih besar dari 3. Di sini 3 lebih besar dari 1, ya, maka ditukarkan. Karena udah selesai, maka stopnya sampai yang tadi kan posisi 4, posisi terakhir udah selesai, udah terurut. Posisi terakhir kurang 1 juga terurut, maka sisanya yang ini. Kita cek lagi, 2 lebih besar dari 1, ya, maka diurutkan. Terakhir udah terurut 3 angka, tinggal sisa 1, maka udah dipastikan terurut. Jadi udah stop sampai situ aja. Maka perulangannya dari indeks ke 0 sampai n kurang 1. Banyak data, 4 dikurang 1, 3. I-nya 0, 1, 2, 3. J-nya kalau kita di sini, kita lihat di sini inner loop-nya, J-nya dari perbandingannya dari 0 sampai n kurang 1 ya, yang tadi ya sampai n kurang 1 ya. Jadi ketika i-nya 0, maka banyak data kan 4 dikurang 0, 0, maka bandingkan sebanyak 4 data. Kalau kita lihat tadi kan ada kurang 1 ya, bandingkan 3 angka yang di sini. Pada saat ini kan dia coba bandingkan 3 angka, berarti yang berkurang 1 ya. Kemudian setelah itu berkurang 1 lagi sampai bandingkan sini, kemudian berkurang 1 lagi, tinggal dia sendiri ya. Dari 4 baru 3, baru 2, baru 1. Itu karena yang J ini dikurang n 0 sampai n kurang 1 kurang i. Kalau kita lihat di code-nya, kita buat bubble sort ya, dari bubble sort dari list kita, for in range dari 0, len my list, dari panjang list dikurang 1 ya, atau langsung len my list juga bisa. Kemudian ini for J in range 0, len dari my list dikurang 1 dikurang i. Jika
MyList dari ke J itu lebih besar dari MyList dibandingkan dengan J tambah 1. Kemudian kalau kita lihat di sini, jika angka yang kiri lebih besar dari angka ke kanan, maka lakukan penukaran ya. Ini sama seperti yang temporary, hanya saja ini shortcutnya. Koma fill. Setelah selesai, maka return MyList-nya. Contohnya the list-nya itu isinya huruf B, huruf D, F, A, C, E. Print bubble sort dari the list. Kita coba jalankan. Bubble sort kurang B1 ya. Terurut ya. Jadi logiknya seperti yang video tadi. Jika ketemu angka lebih besar maka ditukarkan, kemudian diceknya sampai len dari panjang dikurang 1 dikurang I. Jadi ada banyak versi mengenai bubble sort ya. Ini salah satu versi kedua dari video ini. Oke, sekian dan dari video bubble sort. Kemudian kita lanjut ke selection sort. Pada selection sort ini, kalau kita lihat cara kerjanya itu seperti ini. Pertama ada 6 bilangan ya. Kemudian kita tentukan bilangan terkecil. Kita ulangi. Tentukan bilangan terkecil dari semua angka itu. Jadi setelah tentukan bilangan terkecil, maka ditukarkan dengan indeks pertama. Kita lihat tadi ini ya, 2 sama 7. Pertama 7 di depan, 2 di belakang. Kemudian dicari bilangan yang lebih kecil dari 7 itu. Setelah dapat maka pindahkan. Nah, prosesnya itu ketika pertama ditandai dengan warna orange ini ya. Jadi min value-nya itu pertama angka yang paling depan. Apakah 8 lebih kecil dari min value? Ya, tujuannya dia mencari min value dulu. 8 apakah lebih kecil dari 7? Bukannya. Kemudian lanjut lagi. Apakah 5 lebih kecil dari 7? Min value-nya kan 7 ya. Jika ya maka diganti. Tadi kan sebelumnya 7, karena 5 lebih kecil dari 7, min value sekarang jadi 5. Dan terus lanjut lagi. Apakah 4 lebih kecil dari min value? Iya, maka 5 ditukar jadi 4. Apakah 9 lebih kecil dari 4? Bukan. 2 lebih kecil dari 4? Iya. Maka min value-nya jadi 2. Setelah menemukan min value, maka ditukarkan dengan indeks ke 0 tadi. Setelah itu, kita lanjut lagi ke indeksnya bertambah 1. Yang warna biru itu berarti sudah terurut ya. Karena dia selection sort itu
pada indeks pertama, berarti dia yang paling kiri udah pasti terurut. Di sini lanjut lagi seperti yang tadi, min value-nya 8. Kemudian apakah 5 lebih kecil dari min value? Seterusnya seperti tadi hingga akhirnya mendapat min value dari yang sebelah kiri itu, yaitu 4 ya. Setelah dapat 4 kan sampai terakhir 7 lebih kecil dari 4, tetap 4 ya min value nya. Kemudian karena 4 min value maka ditukarkan dengan 8. Yang biru ini berarti udah terurut. Kemudian lanjut lagi yang 5. Apakah min value dari ini ternyata tetap, maka tidak berubah. Lanjut lagi indeks berikutnya. Yang hitam ini sekarang berubah jadi biru, artinya yang sebelah kiri sudah terurut. 8 min value nya 8. Ternyata 9 bukan min value. Lewat lagi 7 rupanya min value, maka 8 diganti jadi 7. Maka berubah lagi, ditukarkan lagi 7 sama 8. Kemudian indeks bertambah 1 jadi 9. Min value nya 8 lebih kecil dari 9, ya, maka min value nya 8, kemudian ditukarkan. Karena udah selesai, maka hasilnya sudah terurut. Jadi di selection sort ini kompleksitasnya ON kuadrat dan bukan pengurutan tercepat ya, karena menggunakan perulangan bercabang ya. Kalau kita lihat kodenya ini ya, jadi simulasi tadi kalau kita tuliskan ke dalam kodenya jadi seperti ini. Def dari selection sort kita coba ikuti. Range dari 0 sampai length A kurang 1. Jadi di perulangan ini sampai panjang data dikurang 1. Min index itu yang tadi ya, dia mencari min dari indeks yang diulanginya. Jadi yang sebelah kiri, kalau ini for i tambah 1 berarti nanti terakhir yang sebelah kiri terurut, dia membandingkan dengan yang sebelah kanan. Jika A ke J lebih kecil dari A ke min index, maka min indeksnya sama dengan J. Ini tadi ketika perulangan, jika ditemukan ternyata angka sebelah kanan ada yang lebih kecil, ternyata angka min index ada yang lebih kecil dari angka min index ini ya. Jika min index tidak sama dengan i, maka lakukan perulangan ya. A ke i, A ke min index sama dengan A min index, A ke I. Situ aja. Kalau kita coba, bisa nggak kira-kira? Return A ya. Sama juga terurut ya. Ya, jika kita cuma tinggal ganti
fungsinya aja ya, selection sort, bubble sort dan sebagainya. Kemudian yang terakhir insertion sort. Di insertion sort ini kalau kita lihat, pertama itu dia yang sebelah kiri itu dia menganggap dia mulainya dari sebelah, kalau indeksnya mulai dari 0 berarti dia mulainya dari 1 ya. Jadi dia anggap nanti yang sebelah kiri itu semuanya udah harus terurut. Dia membandingkan yang indeks yang tanda panah ini dengan sebelah kirinya. Jadi semakin berulangan, semakin dia looping terus, maka yang sebelah kiri nanti udah terurut. Kalau kita lihat 8 itu seperti kartu remi ya, seperti proses kartu remi. 8 sama 7 udah pas ya posisinya. 8 lebih besar dari 7. Kemudian 5, apakah 5 lebih besar dari 8? Tidak ya, maka dia mau dipindahkan sebelah kiri. Coba kita lihat yang lebih besar ya. Jadi intinya yang sebelah kiri itu nanti udah terurut, yang sebelah kanan yang mau kita insert pokernya. 8 pokernya udah, 5 pokernya kan mau taruh di sini ya, maka dia pindahkan di sini dulu, baru pindahkan ke depan. Kemudian tambah satu lagi, indeks keempat ya. 4 mau kita pindahkan ke yang paling depan. Cara pindahkannya itu dia bandingkan satu-satu, 4 sama 7 dan 4 sama 5. Dan sampai sini dia sudah terurut semua. Yang biru ini sudah terurut. Kemudian yang 9 dia bandingkan dengan 8, ternyata 9 lebih besar dari 8, maka tidak usah lagi. Lanjut lagi indeksnya, 2 sama 9 sama 8, kemudian terus bandingkan sampai terkecil ya. Oke, kalau kita ulangi di sini kan dia mulainya dari yang awalnya akan kita jadikan acuan untuk menginsert kartu poker ya. Jadi di pokernya ini misalnya 8 kita mau tempatkan sama bandingkan dengan 7 gimana? Berarti kan posisinya di kanan ya, maka posisinya tetap dianggap sudah terurut. Kemudian yang 5 ini, kalau diibaratkan kartu poker 5 kan kita mau taruh di bagian depannya, karena 5 lebih kecil dari 8, maka kita tukarkan 5 dengan 8. Kemudian 5 sama 7, 5 lebih kecil dari 7 mau kita pindahkan ke depannya. Kemudian setelah itu 4 mau kita pindahkan ke bagian depan ya. Jadi cara pindahkannya seperti ini ya, dia bandingkan satu-satu sampai di depan. Yang 9 ternyata posisinya udah benar karena 9 lebih besar dari 8, true ya, jadi nggak perlu dipindahkan. Kemudian lanjut lagi 2 lebih besar dari 9, false, maka dipindahkan terusnya sampai ke depan. Nah pas di sini juga sama, ketemu di 2 bandingkan dengan 5 kan 2 lebih besar dari 5 di sini ya. Di sini kalau kita lihat 7 sama 2, 2 lebih besar dari, apakah 2 lebih besar dari 5? False, maka dipindahkan ya. Kemudian ini juga sama, tadi kan 2, apakah 2 lebih besar dari 4? False, maka dipindahkan. Jadi sampai di sini sudah terurut ya.
itu mengenai simulasi video dari Bubbleshot insert selection sama insertion sort. Kalau kita lihat, insertion sort sangat berguna untuk dataset yang berukuran kecil ya, tapi belum cepat. Bukan algoritma pengurutan tercepat karena menggunakan percabangan bersarang ya. Kalau kita lihat di sini, def dari insertion sort itu for in range dari 1, dia kan membandingkan dari indeks pertama ya. Kok sebelumnya dari indeks kedua, indeks ke 0 ya. Ini dia dari indeks ke 1 atau bilangan kedua. Kemudian dia membandingkannya secara dari belakang ke depan ya. Maka dari yang ini ya kurang 1 ya. Jika A ke J lebih besar dari A ke J tambah 1, kalau kita lihat di code-nya ini yang berarti jika dan J-nya itu lebih besar sama dengan 0, maka di swap ya, ditukarkan A ke J dengan A ke J tambah 1, A ke J tambah 1. Ini seperti yang temporary itu ya, ini cuma cara cepatnya, 1 baris kemudian J dikurang sama 1. Ini ya bisa temporary ya, caranya seperti ini juga sih, hanya saja kalau mau dituliskan 1 baris seperti ini cara cepatnya. Jadi ketika J lebih besar, ketika yang kiri lebih besar dari kanan, yang kanan kan angka selanjutnya ya, dan J nya itu lebih besar sama dengan 0, maka ditukar dengan J nya dikurang 1. Ini J lebih besar dari 0 supaya menghindari J bernilai negatif ya, karena di sini J nya berkurang 1. Kemudian kalau kita return dari list A nya ya, kalau kita lihat angka car number-nya 2, ini kok pakai yang versi ini ya, car number-nya itu di sini berarti car number A ke I. Jika car number A ke I, jika ini lebih kecil dari car number, ada 2 versi ya ternyata. Kita lihat versi car number yang satu tanpa car number ya. Kalau yang di slide kita seperti ini ya, ini banyak sekali versi-versi ya. J kurang 1 hampir sama juga. Kalau di sini car number temporary data hampir sama juga sih. Kalau kita lihat yang awalnya ini ya berarti ya,
Kalau kita pakai insertion sort, hasilnya ini belum selesai, belum terurut. Kurang satu, berarti yang ini belum selesai. Insertion sort, oh yang di sini kurang ya. Kita lihat apakah ada kesalahan ketik ini ya. Harusnya break, oh ada tiga versi sepertinya ya. Ini versi pertama. Jika ini harusnya break, harusnya selesai. Ini versi kedua lagi, kita pakai salah satu aja ya. Ini berarti bukan. Biasanya sih yang current juga ya. Yang terakhir aja ya. Kita pakai yang terakhir aja. Di sini berarti current numbernya itu A ke I, kemudian A ke J jika A ke J lebih besar dari current number, maka A ke J sama dengan ini ya, A ke J tambah 1 sama dengan A ke J tambah 1 sama dengan current number yang break. Jadi begini. Dia insertion sort kodenya belum ya. Kalau kita lihat apakah ada kesalahan di pengetikan 1 sampai panjang data current for i01 jika current number kita jalankan lagi, beda ya. Oke, di sini saya sudah, jadi ternyata insertion di sini ada 3 versi ya. Yang versi pertama kalau kita jalankan kita terurut ya. Lebih cocok kita langsung print 33 ya. Satu, 2, 3. Kalau kita jalankan sama-sama terurut ya semua. Jadi 3 versi ini tujuannya sama juga pengurutan. Kalau yang versi pertama di sini kurang optimize, lebih optimize yang sort ketiga.
Oke, kalau kalian mau lihat lebih lanjut mengenai kodenya ada di sini ya, di JoyJames. Bisa kalian coba. Jadi selain algoritma insertion sort, ada juga merge sort sama quick sort. Ini merge sort dia membagi sama quick sort. Selain itu juga banyak lagi ya, ada heap sort, radius sort, sort. Ini bubble sort, insertion sama selection yang kita pelajari. Ada lagi radius, heap sort, quick sort, merge sort dan sebagainya. Yang paling sering dibahas sih yang ketiga ini tadi ya, selection, bubble sama insertion sort. Oke, sekian video kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan diskusikan pada forum yang sudah disediakan. Sampai jumpa dan terima kasih.